Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Iwayan Wiranjana, jadi perbekal desaan. Jadi sebuah desa yang merupakan desa tua ya. Jadi bisa dikatakan tua karena desa ini dibangun sekitar tahun 1580. Jadi pada saat perjalanan Kiai Agung Pasak Gegel pindah dari kerajaan Gegel mencari dua buah beringin ataupun beringin kembar yang menurut firasat beliau adalah tempat tinggal yang akan memberi kemakmuran. Dalam perjalanan beliau dari kerajaan Gegel, Lungkung, jadi beliau pertama menuju Bukit Buluh. Dari Bukit Buluh, beliau melanjutkan perjalanan menuju sebuah desa yang dulunya merupakan banyak akar-akar tumbuhan yang sekarang diberi nama Desa Akah. Terus dari Desa Akah, beliau melanjutkan perjalanan menuju sebuah desa yang banyak ditumbuhi oleh tanaman andong yang sekarang diberi nama Desa Manduang. Ya, dari sanalah beliau melanjutkan perjalanan menuju sebuah tempat yang di mana beliau menemukan sebuah air suci yang bernama Toyo Bulan. Kemudian dari Toyo Bulan, jadi melanjutkan perjalanan menuju ke arah barat. Jadi menuju ke arah barat, menyeberang sungai, dan beliau akhirnya menemukan sebuah mata air suci yang sekarang diberi nama Pura Pesiraman ataupun mata air suci Pesiraman. Yang dulunya, jadi beliau sebelum melanjutkan perjalanan membuka desa yang sekarang diberi nama desaan, beliau di sana menyucikan diri, kemudian juga bertapa, yang mana mata airnya diberi nama mata air suci Pesiraman. Dan sekarang juga ada di sana tempat melukat yang diberi nama Pancakotirta. Jadi setelah beliau beryoga di sana, beliau melihat sinar suci yang ada di atas bukit, yang mana ternyata ada sebuah pohon yang namanya pohon paku, yaitu paku yang besar, jadi yang namanya adalah paku aji. Jadi paku aji inilah yang mengeluarkan sinar suci yang beliau lihat dari Pura Pesiraman di bawahnya. Dari sana beliau naik ke pura ataupun pohon paku aji, dan dari sana beliau melihat dua buah beringin. Jadi di bawahnya beringin kembar, yang mana beringin kembar tersebut dikelilingi oleh hutan jadi hutan terus di tempat beliau mengukur untuk membuat sebuah desa diberi nama Puncak Ukur-ukuran Gunung Kawi. Dan dari sanalah beliau turun. Jadi diawali dengan beryoga lagi di sebuah tempat yang sekarang diberi nama Petapan, yang mana puranya diberi nama Pura Suela. Jadi Suela itu adalah tempat yang indah dan suci untuk beryoga. Dari sana beliau melanjutkan perjalanan ke sisi timur. Ada beliau bangun tempat yang namanya Pura Dalam Subangan. Dari sana beliau melanjutkan perjalanan menuju ke selatan yang sekarang diberi nama tempat beliau bertapa lagi di sana namanya Sela Menjemur. Jadi sila berjemur. Jadi duduk berjemur, jadi mohon petunjuk. Dibangunlah sebuah tempat yang namanya pura yang sekarang diberi nama Pura Pusah Swata. Terus di sana, jadi setelah dengan mengabas ataupun merabas hutan, yang ada di sana, jadi diberi nama Abasan. Tempat sekarang diberi nama tempat Abasan. Jadi sebelum beliau menabas hutan dan membuat desa ini, sebenarnya sudah ada seorang raja yang tinggal di desa ini yang diberi nama yaitu I Gusti Kedisan. Tetapi karena menurut cerita beliau bahwa ada raksasa yang tinggal di sekitar desa ini, yang mana menurut beliau setiap ada upacara di tempat beliau, hari rejang yang paling akhir hilang.
ini diambil oleh raksasa. Sehingga beliau belum berani mengembangkan desa ini. Kemudian disuruhlah minta bantuanlah kepada Ki Gede Pasek Agung ini untuk mengalahkan raksasa. Jadi setelah raksasa berhasil dibunuh oleh penglingsir kami, Ki Gusti Agung Pasek Gegel, maka diserahkanlah desa ini yang kemudian diberi nama Desa An, yang merupakan desa yang dikelilingi oleh tumbuhan. Itu sejarah desa kami, yang mana pada tahun 1600 sudah diberi nama Desa An. Ini berdasarkan babat yang ada di desa kami, di Guru Pasek Gegel An. Jadi sebelum kami jadi membangun ataupun mengembangkan Desa An menjadi desa wisata, pengalaman kami sebagai guide ya hampir 25 tahun menanam buana, mengunjungi beberapa objek wisata yang ada di Bali. Jadi itu juga menjadi salah satu motivasi kami untuk mengembangkan Desa An menjadi desa wisata. Nama dia Ki Nyoman Karyasa, dipanggil Pak Dira. Nah, kemudian karena berkecimpung fokus di pariwisata, Pak Dira lebih dikenal dengan tokoh pariwisata. Nah, Kopdarwis itu terbentuk tahun 2020. Ya. Sedangkan kembali flashback, betul air terjunnya kita temukan, Pak Dira temukan tanggal 15 Mei 2008. Ya, kemudian Desember 2018 kita buka, dan 1 tahun berjalan, kemudian ada inisiatif seperti tadi untuk membentuk wadah yang disebut dengan Kopdarwis. Kemudian setelah terbentuknya Kopdarwis dengan kerja keras dan semangat Kopdarwis, maka di tahun 2021, tepatnya di bulan Maret, jadi Bapak Bupati Kelungkung menetapkan Desa An sebagai desa wisata. Tematik dari desa ini yaitu Secret Adventure Village. Secret sesuatu yang belum tersembunyi, satu ada air terjun, dua tidak hanya alam, ada juga produk, ada juga UMKM, kemudian ada juga air ya, wisata air. Sesuatu itu tersembunyi di desa ini. Di awal memang kami kembangkan 4 potensi yang sudah ada, yang sudah berkembang. Di antaranya ada Unsecret Waterfall, Atapan Park, kemudian ada juga Bukit Batu Kemar, dan sekarang yang kita kembangkan adalah penglukatan yang namanya Pancakatirta di Pura Besirama. Membangun pariwisata itu tidak harus kayak boom ya, bangun sekarang semua total gitu. Nah, kita tidak punya prinsip seperti itu. Kita bangun sesuai dengan kebutuhannya, kebutuhan dari masyarakat itu sendiri atau tamu itu sendiri, kedua kemampuan ya. Kita nggak bangun asal membangun tapi semua nanti setengah itu lah. Kita sesuaikan. Nah, karena prinsip kita adalah kita punya amunisi, kita tidak semua keluarkan amunisi ya. Yang jelas slow but sure, slow but move on. Artinya santai, pelan-pelan tapi terus bergerak, move forward ya. Ya, terkait dengan pengembangan desa wisata, nah sudah barang tentu karena visi dan misi kami dalam pengembangan desa wisata ataupun mutu kami adalah mengembangkan desa wisata berkelanjutan, kemudian berdasarkan Trihita Karana ataupun berbasis masyarakat. Sehingga yang pertama adalah peran masyarakat. Jadi peran masyarakat ini yang kami prioritaskan dulu, bekerja bersama masyarakat desa dan juga Kopdarwis untuk mengembangkan
desa wisata. Astongbare di tahun 2021 dengan ditetapkan sebagai desa wisata sudah bisa terwujud, baik itu program dari pemerintah desa itu sendiri. Jadi kami programkan pada aksesnya dulu, accessibility-nya, baik itu jalan usaha taninya selaku pendukung wisata dan juga kegiatan-kegiatan lain. Desa wisata tidak akan bisa lepas dengan UMKM. Sebab dalam Sabkapsona di sana juga ada yang namanya kenangan. Nah, ini peran UMKM-nya di sana. Jadi sebenarnya desa wisataan pun dibentuk itu dulunya adalah dari peran UMKM itu sendiri. Salah satunya adalah sabun madu kele. Jadi itu dulu dibentuk dari sabun madu kele, kemudian dikembangkan peternakan madu kele ataupun lebah kele. Ya dari sana akhirnya lahir Petapan Pak itu juga mentor pengembangan desa wisataan. Sehingga di sini peran UMKM sangat penting bagi sebuah desa wisata. Apa yang kita miliki dengan globalisasi kita bisa kembangkan di internal. Kita tidak perlu jauh-jauh. Mereka akan datang ke sini. Ya, di internal juga setelah kita tahu bahwa kita memiliki potensial luar biasa, harus menemukan kesadaran. Kesadaran itu bagaimana memelihara, bagaimana mengembangkan, kemudian bagaimana memperkenalkan potensi yang kita miliki. Kalau tidak ada kesadaran itu nanti orang lain yang mengembangkan. Kita jadi penonton seperti. Nah kalau tidak, kesadaran itu muncul bahwa kita mau memelihara apa yang kita miliki. Salah satunya adalah dari kebersihan, kita ingin memelihara lingkungan kita supaya bersih. Karena kebersihan juga salah satu dari faktor penunjang pariwisata itu. Nah apalagi dimasukkan dalam salah satu sabta pesona. Apalagi yang lainnya. Nah kemudian kesadaran yang lain adalah bagaimana kita mengeluarkan keunikan-keunikan yang kita miliki, terutama kehidupan masyarakat atau local genius-nya atau local life-nya ya, supaya nantinya perkembangan pariwisata akan membunuh, menghilangkan kegiatan drama yang berdasarkan berlandaskan seni dan budaya itu yang berkonsep dengan budaya itu. Pedesaan jadi bisa memahami, kemudian bisa ikut terlibat dengan apa yang menjadi tujuan daripada wisata. Jadi yang terpenting ada sadar wisata, sadar lingkungan, kemudian juga sadar hukum. Sehingga desa wisataan bisa menjadi desa wisata unggulan ke depannya. Jadi mari kita berwisata ke desa. Jadi mari kita berwisata ke desa. Jadi di desa kami akan memberikan suguhan yang masih alami. Jadi asri, alami, dan nyaman. Dan kami mengedepankan konsep wisata berbudaya. Jadi selamat berkunjung ke pedesaan, silakan datang dan nikmati keindahan alam desa wisata.